Pemerintah Presiden Jokowi jungkir balik mengatur agar roda ekonomi yang melambat karena pandemi masih bisa berputar. Para warga masyarakat pun lebih memikirkan diri, keluarga, dan tetangganya ketimbang mengulik pilihan politik maupun soal sara. Hanya orang-orang tertentu yang masih saja mabuk agama, mabuk sara, dan keras kepala yang tetap garang dengan pilihannya. Bahkan Pilkada 2020 yang mestinya mengusik kembali pilihan politik, bentrokan sangat minim. Pilkada dinilai sukses dan aman. Protokol kesehatan pun terjaga. Nah, kita tahu bahwa selain warga masyarakat yang masih mabuk sara itu, ada pula para elit politik yang memancing di air keruh. Kira-kira begitu ya peribahasanya. Sementara pemerintah dan rakyat berjuang menghadapi pandemi, mereka ini malah memanfaatkan kesibukan itu untuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ada yang memakai alasan sebagai oposisi, ada pula yang memakai alasan kebebasan berpendapat. Mereka menyerang kebijakan Presiden Jokowi, memaksakan lockdown, berdeklarasi membentuk kami, bikin demo besar di tengah pandemi, dan tentu saja memulangkan sang imam besar Rizik Syihab. Buat apa lagi kalau bukan untuk menciptakan chaos yang ujung-ujungnya adalah memakzulkan Presiden Jokowi. Untungnya kita punya presiden yang cool, nggak baperan, nggak sensi, nggak gampang terintimidasi, dan punya kemampuan main catur tingkat tinggi, serta keras kepala. Presiden Jokowi tidak mau dipaksa untuk lockdown, apalagi terpengaruh sama deklarasi receh ala kami. Yang receh-receh itu tidak pakai lama, gebrak sekali dua kali langsung koit. Namun ada pula yang perlu treatment agak lama. Seperti poros JK Anies Rizik, kita sudah bicara strategi politik di sini. Apapun yang dikatakan oleh JK, entah itu soal lockdown, sentimen anti-Cina, hingga soal Rizik, semua tidak pernah ditanggapi dengan balasan kata-kata oleh Presiden Jokowi. Sama saja dengan Anies. Semua tahu bagaimana Anies memainkan narasi lewat konferensi pers dan wawancaranya dengan media asing. Seakan yang kerja hanya Anies, yang benar hanya Anies, dan itu berlawanan dengan pemerintah pusat. Paling hanya anak buah Presiden Jokowi yang menanggapinya. Apalagi soal Rizik, mereka ini gak level untuk ditanggapi langsung oleh seorang presiden. Bahkan Fadlizon, si tukang nyinyir itu, malah dikasih bintang penghargaan sama Presiden Jokowi. Kita pun sudah paham bahwa strategi politik yang diambil Presiden Jokowi bukanlah frontal dengan bermain kata-kata, namun dengan langkah-langkah yang bikin lawan maupun rakyat terkejut. Kita sih terkejut happy dong, walaupun awalnya gemes gitu ya. Kok bisa Rizik diterima kembali di tanah air? Kok bisa masa pengikut Rizik diperbolehkan menyambut di bandara? Kok bisa Fadlizon nyinyir terus padahal Prabowo atau Gerindra sudah jadi bagian dalam pemerintahan Jokowi? Kegemesan itu dijawab Presiden Jokowi dengan pertunjukan ciamik di sebuah panggung, di mana rakyat menjadi penonton yang berharap untuk diberi kejutan. Kita pun dikasih kejutan demi kejutan. Dari pencopotan para pejabat di Polri terkait kerumunan massa Rizik, Mahfud MD yang kalau bikin konferensi pers suka memberondong lawan, des. Gimana rasanya kena peluru dari Mahfud MD? Tanya sama Kang Emil. Rakyat lalu disuguhi dengan turut sertanya TNI mencopoti baliho Rizik. Baliho yang biasanya jadi simbol supremasi Rizik dan FPI, sekarang berubah robek, compang-camping, ditarik-tarik aparat TNI. Sementara para laskar atau pendukung FPI tak mampu berkutik, hanya melihat dari jauh. Gantian Polri yang maju, ketika aparat Polri diserang, 6 laskar FPI tewas. Insiden ini memang rawan untuk diolah dan dibelok-belokkan jadi soal HAM, dibuat narasi playing victim oleh Rizik dan FPI. Tapi hati rakyat sudah mantap untuk mendukung TNI dan Polri. Yang ada Rizik lah yang terdesak. Apalagi tiba-tiba saja dirinya malah ditetapkan jadi tersangka terkait kerumunan di Petamburan. Rizik akhirnya menyerah. Para pengikutnya hanya sanggup bikin demo kecil-kecilan di berbagai daerah. Pertanda tidak ada bohir. Penahanan Rizik ini sekaligus memukul JK karena sebelumnya JK memuja Rizik sebagai pemimpin karismatik. Dan ternyata ucapan JK tidak terbukti. Tidak ada gelombang aksi demo massa besar-besaran minta Rizik dibebaskan. Malah Polri dapat banyak karangan bunga tuh. Makjeleb kan? Sampailah Presiden Jokowi pada saat yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal yang memang sudah ditunggu-tunggu sejak berbulan-bulan lalu. Dan saatnya untuk sekalian memukul Anies dan Fadlizon. Pemilihan Gus Yakut jadi Menteri Agama sangat menohok bagi mereka yang suka memainkan politik identitas. Pemilihan Gus Yakut jadi Menteri Agama sangat menohok bagi mereka yang suka memainkan politik identitas, apalagi buat FPI atau Rizik, bikin pingsan kali. Pemilihan Risma jadi Menteri Sosial sangat menohok buat Anies. Baru dipilih, Risma sudah belusukan ke Jakarta, ke tempat-tempat yang tidak pernah dijangkau Anies. Risma langsung disambut hangat dan riuh oleh masyarakat dan para netizen. Sebutan calon gubernur DKI pun terlontar.
Anies yang katanya lagi kena COVID, tiba-tiba sembuh. Sementara pemilihan Sandiaga jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat menohok buat Fadlizon. Lihat saja meme bikinan para netizen yang ramai menyerang Fadlizon, mentertawakan Fadlizon karena tidak terpilih jadi menteri. Kalau Fadlizon gak terima dengan meme ini, silakan saja jelajahi Twitter untuk mencari siapa yang bikin. Saya memakai meme di bawah ini untuk mendasari analisa saya bahwa banyak rakyat atau netizen yang tidak suka sama kelakuan Fadlizon. Ternyata kejutan tidak berhenti di sana. Kemarin lahir SKB dari 6 pejabat negara yang menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Seakan jadi kado akhir tahun buat semua rakyat Indonesia yang sudah gedek sama kelakuan ormas ini. Ini menohok sekali buat Rizik, JK, Anies, dan Fadlizon. Rizik ternyata jadi imam besar organisasi terlarang. JK, Anies, dan Fadlizon ketahuan membela organisasi terlarang. Memalukan sekali mengunci langkah mereka. Walaupun mungkin buat sementara ya, namun ini sudah bikin rakyat kita happy. Rasanya semangat sekali gitu memasuki tahun baru. Siap dengan suasana baru dan yakin bahwa Presiden Jokowi selalu siap pasang badan buat rakyatnya menghadapi musuh-musuh baru. Selamat tahun baru semuanya.